Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Untuk hari ini kita pertemuan yang ke-14. Pembahasan kita masih menyangkut dengan akuntansi keuangan pemerintahan pada pemerintahan daerah ya, yang kita sudah bahas pada pertemuan ke-13. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang penyalahgunaan keuangan negara atau daerah. Ya, sebenarnya berkaitan dengan materi tersebut telah disampaikan dalam sebuah seminar ya. Saya pernah mengikuti seminar ini, lalu saya menganggap penting supaya setiap mahasiswa itu aware berkaitan dengan keuangan negara atau keuangan yang ada di pemerintahan daerah. Dan bagaimanakah eee, pengaturan atau pengelolaan berkaitan dengan keuangan tersebut. Apakah ada penyalahgunaan terhadap keuangan negara atau keuangan daerah? Nah, pertama kita akan melihat ya, hal-hal yang disampaikan ya, di sini adanya sebuah new green world, ya artinya bahwa dunia ini nanti akan diciptakan, dalam rangka karena kita kemarin baru saja menghadapi, dan saat ini masih kita menghadapi pandemi COVID-19, di mana kita sudah melewati ya, saat ini sudah kepada era new normal, tetapi, tetap masyarakat masih sangat takut untuk berinteraksi dengan banyak orang karena bisa menambah klaster, ya, klaster penambahan jumlah yang nantinya terkena virus COVID-19. Nah, berkaitan dengan situasi bumi atau dunia yang semakin tua, kita harus bersama-sama menjaga ya, menjaga supaya, bisa memberikan penghijauan kembali kepada dunia, kemudian berperilaku secara sehat, lalu menyediakan atau sama-sama ikut ambil bagian dalam melakukan pembersihan, bukan hanya di lingkungan keluarga, lingkungan sekitar masyarakat ya, lalu keluar kemanapun teman-teman berada, kita selalu berusaha mencerminkan sebuah new green world, ya. Karena gini ya, bila kita lihat, pada dasarnya masing-masing negara selalu fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Ya, jangan sampai karena kita lebih fokus kepada sebuah pertumbuhan ekonomi, tapi kita tidak memperhatikan situasi atau kondisi sekitar. Karena totalitas ingin secara maksimal memberikan pertumbuhan yang signifikan dalam ekonomi bangsa, kita semena-mena dalam menghasilkan polusi udara ataupun memberikan polusi ke tanah dalam bentuk limbah industri yang berlebihan, sehingga mengakibatkan eee, banyak sekali kelemahan-kelemahan atau dalam banyak sekali dihadapi oleh masyarakat akibat dari dampak tersebarnya limbah-limbah tadi. Nah, karena kebiasaan masyarakat yang notabene itu acuh tak acuh ya terhadap keadaan sekitar, bodo amat mau buang sampah sembarangan, terserah gua. Ternyata dampaknya lama-kelamaan kalau seperti itu akan merusak lingkungan sekitar dan akhirnya membuat bumi pun menjadi banyak sekali terkena bencana, mau adanya banjir, tanah longsor ya, gempa bumi dan lain sebagainya karena apa? Ya karena kitanya sendiri juga tidak bisa menjaga ya, menjaga dan kemudian apa, melestarikan situasi sekitar yang ada di, lingkungan kita sendiri. Nah, kembali lagi kepada economic growth, ya dalam rangka untuk memberikan pertumbuhan ekonomi bagi masing-masing negara, kita tentunya akan lebih fokus kepada apa, ada yang namanya penyediaan bahan baku. Nah, bahan baku ini, melekat kepada segala jenis bahan baku ya, bahan mentah dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat ya, sembako, atau bahan baku untuk menyediakan barang dan jasa di lingkungan atau bagi masyarakat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, penyediaan pangan, lalu pelayanan kesehatan. Ya, dan juga adalah PBJ. Nah, berkaitan dengan kesehatan, sebenarnya pemerintah telah memberikan sebuah kemudahan ya dalam bentuk BPJS ya. Kalau dulu sebelumnya namanya adalah Jamsostek, sekarang ada BPJS. Nah, BPJS
Ada 2 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah salah satu kemudahan atau insentif lah yang diberikan oleh pemerintah, ya bagi masyarakat yang notabene juga udah kesulitan terkena COVID-19 ya, pandemi ini banyak orang yang kena PHK. Jadi pemerintah pun dari sana akan membantu dari sektor kesehatan, yaitu penyediaan BPJS setiap bulan melakukan pembayaran, ya, mulai dari rentang kelas 1, 2, dan 3 ya, ada harga yang berbeda-beda. Nah, dari sana itu merupakan salah satu bentuk pelayanan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, walaupun masyarakat kecil bisa merasakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti adanya operasi katarak atau operasi besar dan lain sebagainya yang mana, mereka tidak bisa menyediakan dana sekaligus, tapi mereka sudah mengangsur setiap bulan. Sehingga pada akhirnya mereka bisa mendapatkan atau merasakan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Ya, kemudian berkaitan dengan penyediaan pangan. Nah, penyediaan pangan ini, eee, kebetulan Indonesia adalah negara agraris ya. Kita harusnya karena berada di dalam, peristiwa dan tentunya wilayahnya adalah tropikal, menghasilkan beras atau padi, ya tentu harapannya bahwa beras atau padi ini bisa memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di masyarakat pastinya kan. Tapi setiap kali menjelang hari raya masih ya kita melakukan impor beras karena nggak cukup, Pak. Katanya Indonesia negara agraris, tapi masih juga impor beras dari luar negeri. Jadi bisa nggak Indonesia masih masuk dalam kategori negara agraris? Enggak dong, Pak, orang dia masih melakukan impor beras. Ya, maka dari itu ini hal yang harus menjadi perhatian juga oleh pemerintah. Mengapa saya katakan demikian? Mungkin ada sesuatu yang harus kita ubah. Apa, Pak, yang harus diubah? Mungkin sistem pembajakan yang ada di negara kita masih sifatnya konvensional. Membajak masih menggunakan tenaga kerbau, Pak. Kalau negara-negara maju, mereka punya mesin untuk melakukan pembajakan. Itu kita bisa adopsi ya dari, kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di luar sana. Oh, berarti memasukkan unsur teknologi di dalamnya. Kalau dulu membajak masih menggunakan tenaga kerbau atau tenaga binatang atau tenaga hewan, nah sekarang kita harus menggunakan mesin, ya, untuk melakukan pembajakan sawah. Jadi, kita harus merubah cara pandang, cara berpikir kita, ya, di saat situasi yang semakin sulit, menghimpit, ya, ekonomi semakin terhimpit, tambah lagi ada pandemi COVID-19, ya nggak? Sudah berapa banyak kerugian yang kita hadapi, dan saat ini pun, Covid-nya sendiri belum paripurna, belum selesai. Masih terus, masyarakat juga masih banyak yang takut berinteraksi. Ya masuk di kantor masih dijatahin, dalam 1 minggu hanya masuk 3 kali atau 4 kali saja, ya, seperti itu. Nah ini, eee, berarti artinya apa ya, baik masyarakat maupun pemerintah sama-sama bekerja sama ya, melihat peluang, melihat opportunity, ya bagaimana mereka bisa survive kan. Kalau kita tidak bisa survive ya lama-kelamaan akan tertinggalkan. Ya gimana Pak kalau misalnya kondisinya begini ya, berarti kita harus cari cara. Kalau pemerintah sudah membantu adanya bantuan-bantuan ya, pemerintah memberikan banyak sekali juga bantuan, ada paket data atau pulsa kepada dosen atau mahasiswa, lalu ada pemberian tunjangan-tunjangan juga yang dirasakan bagi guru. Kemudian ada juga bantuan dalam, konteks UMKM dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi COVID-19 untuk membantu masyarakat supaya daya beli masyarakat pun semakin tinggi kan. Kalau daya beli masyarakat semakin lesu, ya bagaimana ekonomi kita bisa bertumbuh, ya nggak? Masyarakat mau belanja dari mana, Pak? Duit aja nggak ada, ya tentu ada, statement demikian, ya seperti itu. Nah kemudian, dari pertumbuhan ekonomi ini tentu akan, berdampak kepada sebuah sustainable development ya. Jadi ada sebuah perkembangan yang nantinya harus tetap dijaga, harus di-maintain. Ya lama-kelamaan perkembangan ini akan menjadi lebih kokoh, ya kan? Lebih kokoh, lebih strong, ya berkaitan dengan
sustainable development tersebut. Ya, jadi, eee, dalam rangka menuju sebuah Indonesia yang maju dan Indonesia merdeka, ya, kita pun harus sama-sama membantu mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah, supaya walaupun di masa pandemi ini kita masih bisa survive, ya, harus bisa survive supaya jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju, ya. Memang, bisa dirasakan bahwa pandemi COVID-19 itu dirasakan kepada seluruh warga negara di dunia, siapapun merasakannya. Nah, ada baiknya, kita bersama-sama mencari cara, melihat setiap opportunity, kesempatan yang ada, melihat peluang-peluang yang bisa dijadikan atau bisa menambah, penghasilan, pendapatan, dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat, ya, tadi saya membahas tentang pandemi COVID-19. Nah, di sini kita melihat adanya corona kills everything, ya. Diawali sekitar bulan Februari, Maret 2020 ini, virus ini datang dan menyebar hampir di seluruh belahan dunia manapun, ya, dan teman-teman bisa di sana. List of product, business, and habits killed by COVID-19. Nah, di sini akhirnya apa? Yang dulunya orang biasa berjabat tangan atau handshake, sekarang udah nggak lagi ya. Orang jadi takut. Satu sama lain juga jadi takut kan. Yang satunya, "Gue salaman nggak ya? Karena corona." Dia juga merasa kayak gitu, kalau gue nggak salaman, gue nggak enak. Tapi kalau gue salaman juga, bisa-bisa dia malah jijik lagi sama gue, karena dia pikir gue kena corona dan lain sebagainya. Ya jadi yang dulunya orang setiap bertemu, ya, kadang ada yang handshake, ada yang cipika-cipiki, atau ada yang memeluk. Sekarang udah nggak mau lagi, takut. Duh, gue ngeri lah. Pokoknya dia habis dari luar lagi, ntar gue kena corona lagi. Ya jadi orang berspekulasi juga, merasa ketakutan ketika berinteraksi. Jadi, corona itu sebenarnya mengakibatkan masyarakat semakin lebih individu. Semakin individu dan semakin, ya, sebenarnya bisa dikatakan demikian. Jadi dia lebih berpikir untuk, berpikir tentang dirinya saja. Dia takut juga untuk berinteraksi dengan banyak orang, keluar rumah nggak ya? Jadi gue takut nih nanti, di luar kan nggak sehat, udaranya gimana, terus udah takut berkumpul-kumpul. Ada orang wedding juga takut datang, atau dia ada keluarga, saudara ngajak ke rumah, ya, perayaan-perayaan, itu juga jadi takut. Ya, ke tempat ibadah dan lain sebagainya juga merasa ketakutan. Ya, yang sekarang ini juga kalau orang mau menjelang hari Natal nanti, perayaan Natalnya, ya gimana Pak, saya kalau misa kebaktian sekarang online, masih takut kalau ke gereja dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah consumer confidence, ya, eee, kepercayaan masyarakat untuk melakukan, biasanya masyarakat kan memiliki sifat yang, memiliki sifat sebagai konsumen, ya. Mereka akan selalu senantiasa apa, membeli barang dan jasa yang beredar di pasaran, ya. Nah, dengan adanya corona membuat apa, masyarakat juga merasa ketakutan untuk datang ke pasar atau datang ke supermarket atau misalnya ke mall-mall. "Gimana ya, saya mau belanja, sekarang saya belanja online aja lah Pak, lebih aman, saya kalau datang ke mall takut sekarang." Mall-nya juga nggak buka semua, buka sampai jam 8 malam misalnya seperti itu. Ya jadinya ada, penurunan consumer confidence. Lalu yang ketiga adalah prostitution. Emang iya Pak? Ya jadi yang namanya prostitusi juga lama-lama jadi tergerus ya akibat dari corona, orang jadi takut kan. Yang namanya praktek-praktek jasa yang tidak sehat ini akhirnya lama-kelamaan akan terhapuskan sedemikian rupa. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh virus COVID-19. Lalu, funeral, nah ini juga, bisa dikatakan ya kematian semakin meningkat dong kalau dengan adanya corona. Banyak masyarakat yang akhirnya terdampak COVID-19, akhirnya banyak kalau misalnya kita tidak atau belum menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut, maka dari itu kita harus selalu berhati-hati, bawa hand sanitizer, pakai masker,
kalau habis dari luar pulang langsung mandi, dan lain sebagainya, ya kan? Tentu ini, kalau dari sisi funeral bisnis yang namanya penjualan peti mati ya bisa meningkat ya akibat dari corona juga ya, di satu sisi. Padahal masyarakat kan nggak mau ya kalau kayak gini. Tapi di satu sisi malah menguntungkan bisnis funeral kalau bisa dikatakan. Lalu untuk mudik, ya kemarin kita ketahui bahwa pada saat lebaran orang jadi takut mudik. Ya kalau keluarganya dari Jakarta terus datang ke desa, diusir-usir, "Ngapain kamu datang ke sini? Terus aja." Ya jadi takut, padahal sama keluarganya sendiri. "Udah kamu di sono aja dulu, sampai udah situasi aman terkendali baru pulang lagi ke Indonesia." Ya seperti itu. Jadi ada, banyak sekali spekulasi yang diakibatkan oleh corona. Lalu ada general election ya pada saat pemilihan umum. Kemarin kita pemilihan kepala daerah, kebetulan di Banten tidak ada pilkada, tapi di Jakarta kan ada ya pemilihan pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Nah ini juga membuat orang ngeri, mau ikut pemilu nggak ya gua, entar gua datang di situ berkumpul lagi, berkerumun. Akhirnya menjadi klaster baru untuk penyebaran virus Corona-19 ya. Jadi general election juga menjadi terhempas akibat dari corona. Kemudian ada 9 to 5 work hour. Dulunya sih ada sampai 8 jam ya, 8 jam atau 9 jam kerja, sekarang hanya 5 jam kerja saja. Yang setiap hari itu masuk, Senin sampai Jumat, sekarang cuma hari saja. Ya, jadi ada rasa ketakutan juga. Perusahaan juga serba salah kalau tetap hire karyawan tiap hari masuk. Dia bingung gimana cara bayar ya, sedangkan bayar gaji karyawannya, sedangkan penjualan tidak terlalu signifikan, ya seperti itu. Lalu ada self-employed workers, ya di sini akhirnya mau tidak mau para pegawai atau pekerja yang kena PHK, mereka membuat usaha lagi, membuat usaha sendiri berwira swasta. Ya bagaimana Pak, kemarin saya pegawai bank, saya kena PHK gara-gara virus COVID-19. Ya udah mau nggak mau sekarang saya akan buka usaha aja lah wira swasta Pak, saya mau buka catering. Ya untuk menyelamatkan hidup saya dan keluarga saya. Ya kemudian yang berikut ada taksi atau ojek online ya. Di sini juga akhirnya banyak orang yang satu pesan makan secara online. Ya daripada saya ini juga hati-hati ya kalau kita pesan makan secara online juga higienis gak nih Pak? Itu jangan-jangan malah nggak bersih. Terus gimana masa segalanya dihentikan atau segalanya diputus rantai? Tetapi ya tentu kita tetap harus ada beberapa kriteria yang harus dijalankan dalam rangka pencegahan virus COVID-19 dimanapun kita berada. Kalau enggak ya mati kan semua kegiatan, aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Kalau sampai taksi atau ojol atau misalnya pengantar makanan secara online ini juga tidak bekerja, ya seperti itu. Kemudian mengakibatkan apa? Adanya air pollution, ya polusi terhadap udara. Nah, polusi terhadap udara ini yang kita takutkan kan. Orang lagi jalan enak-enak tiba-tiba kan nggak tahu juga dia, udaranya bersih nggak nih Pak? Itu jangan-jangan udaranya udah terkontaminasi sama COVID-19. Ya. Nah kemudian lanjut lagi ada Car Free Day ya, diberlakukan Car Free Day, bisnis penerbangan pada saat, Februari, Maret, 2020 itu mengakibatkan apa, bisnis penerbangan melesu luar biasa. Ratusan penerbangan dari Citylink maupun Garuda Indonesia Airways itu juga menghentikan penerbangannya mau tidak mau, ya karyawannya ada yang dirumahkan sejenak, gajinya ada yang nggak dibayar full, ya. Pada saat itu luar biasa terhempas, ya, memperoleh, yang namanya segala lini bidang kehidupan bisa dikatakan akibat dari corona itu hancur lebur. Ya, bisnis penerbangan pun tidak kuasa juga menghadapi hal tersebut. Lalu ada cruise vacation ya di sini, berkaitan dengan perjalanan keliling dunia, jalan-jalan keliling dunia menggunakan kapal laut. Lalu bioskop juga sudah dihentikan, tapi untuk di Jakarta sudah ada beberapa yang dibuka. Ya, tapi di Tangerang masih pada tutup ya, XX121. Kemudian konser dan festival apalagi, orang juga takut berkerumun nempel deket-deket, ya nggak?
Tambah lagi ada recreation, rekreasi venues-nya, tempat-tempat wisatanya juga mau tidak mau akan ditutup karena banyak yang merasa takut dan lain sebagainya. Ada travel agent juga, lodging e-marketplace, hotel and homestay, money changer ini semua juga terkena dampaknya. Lalu ada souvenir shop, film and TV production ya. Kalau film and TV production bisa-bisa dinyatakan malah makin meningkat karena orang banyakkan di rumah dan produksi film akan terus dibuat ya, tapi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang baik pada saat pembuatan film atau TV tersebut. Lalu ada game center, motorbike touring, kemudian offline restoran ya yang tadi saya sampaikan ya, mengantar makanan ojol secara online, lalu ada sport event, physical contact sport, ada barbershop, dental clinic, MICE, kemudian ada event organizer, reception, wedding organizer, makeup artist, gasoline, construction, real estate, mall, department store, dan fitness studio. Ya, jadi hampir kurang lebih ada 40 usaha yang atau yang namanya 40 bagian dalam segala bidang atau lini kehidupan kita pun hancur lebur disebabkan oleh COVID-19. Ya, ini nggak tanggung-tanggung. Dan bisa dikatakan kita mulai lagi dari awal dong, mau nggak mau. Secara tertatih-tatih yang kita ceritanya Indonesia mau menuju kepada negara maju, akibat dari COVID-19 juga menghancurkan ekonomi bangsa kita. Seperti itu. Nah, berikut ini kita lihat pergerakan kegiatan usaha tiap sektor, ya. Seperti apakah pergerakan kegiatan usaha sektor tersebut. Nah, di sana teman-teman bisa lihat yang pertama ya, untuk titik yang pertama itu adalah pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Nah, ini langsung menurun. Lalu untuk pertambangan dan penggalian, ya, ini dia agak meningkat sedikit ya, triwulan keempat 2019 menuju ke 2020. Selanjutnya ada industri pengolahan, lalu ada listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Ya, serta jasa-jasa lainnya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat, mulai dari triwulan keempat 2019 menuju triwulan pertama tahun 2020. Nah, ini sumbernya dari Bank Indonesia ya. Akhirnya kita bisa ada yang mengalami penurunan secara drastis ya. Perdagangan, hotel, dan restoran lihat nih, titiknya menurun secara drastis sampai ke bawah. Kemudian berkaitan dengan industri pengolahan juga sama ya, menurun sangat drastis. Lalu teman-teman bisa lihat di sana ya, secara jelas. Ya, untuk saldo bersih tertimbangnya. Nah, kita lihat relokasi sebesar 405,1 triliun. Nah, berkaitan dengan hal atau kejadian dari pandemi COVID-19, tentu harus melakukan bantuan kepada masing-masing lini kehidupan yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk pemulihan ekonomi itu 150 triliun, kemudian untuk sosial, safety net, ya, itu 110 triliun, untuk kesehatan adalah 75 triliun, insentif pajaknya adalah 70,1 triliun. Ya, di sini teman-teman bisa melihat berkaitan dengan relokasi yang memang mau tidak mau harus kita hadapi dan kita harus pemerintah juga langsung turun tangan untuk menangani setiap bidang-bidang tersebut. Karena kalau misalnya nih pemerintah cuek-cuekan aja terhadap hal ini tentu apa? Akan berbahaya, masyarakat semakin kesulitan. Ya, masyarakatnya menjadi kesulitan dan dia tidak ada cara tidak ada cara lain ya, dia tetap juga harus struggle, harus survive untuk kehidupannya sendiri di masa COVID-19. Ya, maka dari itu kalau kita lihat di sini ya, ada pemulihan ekonomi. Nah, itu merupakan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Contohnya ada bantuan kepada UMKM, ya. Kalau teman-teman punya usaha, itu juga bisa mendaftarkan, tapi lihat tanggal jatuh temponya kayaknya udah lewat ya. Kayaknya tanggal kemarin itu 11 Desember kayaknya terakhir untuk bantuan UMKM dari pemerintah, seperti itu. Kemudian kita lihat ya, senilai 149,3 triliun untuk memulihkan badan usaha milik negara. Ya, lalu siapa aja Pak yang mendapatkan kucuran dana? Ya, di sini untuk dana kompensasi pada PLN, ya peniadaan kenaikan tarif listrik sebesar 38,25 triliun. Ya, lalu untuk yang kedua, Pertamina, peniadaan kenaikan harga minyak sebesar 37,83 triliun. Ya, seperti itu. Selanjutnya, untuk dana penyaluran bansos, ya 10,50 triliun. Lalu untuk dana talangan, ya, dana talangan di sana teman-teman bisa melihat 8,50 triliun, ya, untuk investasi non permanen Kementerian Keuangan, lalu ada 3,50 triliun investasi non permanen Kementerian Keuangan juga untuk dana talangannya ya. Kemudian ada penempatan dana pemerintah pada bank peserta sebesar 4 triliun. Lalu penempatan dana pemerintah pada bank peserta juga 3 triliun dan masih pada investasi non permanen Kementerian Keuangan ini sebesar 650 miliar rupiah. Ya, seperti itu. Nah, ini eh, berasal dari pemerintah, di mana pemerintah telah mengucurkan dana sebesar 149, triliun dalam rangka untuk memulihkan BUMN yang ada di negara kita. Tadi ada PLN, Pertamina, Badan Urusan Logistik, kemudian ada juga kepada bank-bank peserta, ya, lalu juga kepada Perumnas, Garuda Indonesia, ya, tadi saya sampaikan. Nah, kita lanjut. Potensi korupsi atau fraud. Emang bisa, Pak, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tiba-tiba ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan, mentang-mentang dapat dana suntikan dari pemerintah, bantuan 149,3 triliun, akhirnya mereka melakukan korupsi atau fraud. Ya, tentu kita juga nggak bisa langsung menyudutkan seseorang atau pejabat pihak pegawai tertentu, ini dia pasti korupsi, tentu membutuhkan adanya bukti-bukti eviden atau ada temuan ya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kita nggak bisa langsung menyatakan dia melakukan korupsi, harus berdasarkan bukti yang jelas ya. Jadi bukan sekedar berita dari mulut ke mulut yang bohongan, berita-berita hoax, tapi merupakan berita yang memang betul-betul kita peroleh, misalnya sudah muncul di News Detik atau sudah muncul di media elektronik dan lain sebagainya, pada media-media elektronik atau televisi yang memang bisa dipercaya ya, seperti itu. Jadi bukan sekedar berita hoax. Nah, berkaitan dengan potensi korupsi atau fraud ini, satu itu diatur dalam pasal 2 dan 3 tentang keuangan negara. Ya, berkaitan dengan keuangan negara, kemarin saya sampaikan dananya diserap dari masyarakat, lalu dialokasikan dalam bentuk APBN dan APBD. Ya, ketika kita menganggap bahwa keuangan negara ini merupakan uang rakyat, tentu banyak pihak juga bisa menganggap, ya udahlah, ntar juga bakal dapat lagi kan dari rakyat, kita sekarang korupsiin aja dulu. Ya, jadi melakukan rekayasa atau memanipulasi. Nah, ini yang tentunya bertentangan dengan pasal 2 dan 3 tadi tentang keuangan negara. Nah, kalau yang berkaitan dengan non keuangan negara itu ada yang namanya suap, extortion dan juga gratifikasi ya. Ini dia agak masih dalam tanda kutip kelihatannya kayak hadiah loh, Pak. Cuma hadiah, Pak, menjelang hari raya, jadi saya mau ngasih ini doang.
Ya, jadi jangan dianggap ini saya menyuap, bukan, ini cuma ucapan terima kasih, ya sama aja kan kalau bisa dikatakan ini adalah gratifikasi. "Eh, Bapak tinggal di mana Pak? Gini gini," langsung. Nah, itu tentu tidak bisa dikatakan, bahwa itu hanya sekedar ucapan terima kasih, ini pasti dianggap atau munculnya potensi korupsi. Maka dari itu pejabat-pejabat ya, mereka tuh, sangat berhati-hati sekali karena apa, begitu mereka ingin, ada orang yang ingin memberikan sesuatu hal atau sesuatu barang, mereka biasanya nggak mau terima, segampang itu. Karena mereka akan kena nih pasal ini. Mereka pasti akan dihadapkan pada sebuah kasus atau praktek yang menyatakan bahwa mereka adanya potensi korupsi atau penyimpangan, seperti itu. Nah, kita lihat modus dari korupsi anggaran ya, teman-teman di sini. Kalau kita lihat, searah jarum jam, yang pertama di sini tanpa rincian anggaran atau fiktif ya, yang saya katakan tidak ada daftar nominatifnya. Ya sekedar bukti kas aja, Pak, bukti kas keluar ada satu nomor BK nomor 009, tapi tidak jelas, Pak, dia pergi kemana, entertain siapa, kemana dan, buat membahas tentang apa, itu juga nggak jelas, tiba-tiba ada pengeluaran uang 210 juta. Kan jadi pertanyaan ya, tanpa rincian anggaran dan sifatnya adalah fiktif. Kemudian modus korupsi anggaran yang kedua adalah pihak yang tidak berhak. Ya, kita melihat di sini pihak tersebut sebenarnya tidak berhak. Kok dia diajakin entertain juga ya, Pak? Saya jadi bertanya-tanya, bukannya harusnya bos saya ini juga harusnya bos saya ini ketemu dengan, pihak yang salah satu BUMN atau bendaharaan pemerintah, tapi yang dia temui adalah pihak lain, ya. Nah, itu berarti disinyalir adanya korupsi terhadap anggaran tersebut. Lalu ada kolusi yang melakukan manipulasi rencana. Ya, jadi dia merencanakan sesuatu hal dan kemudian apa, eee, nantinya dia berusaha beserta dengan siapa, beserta dengan kroni-kroninya atau dengan orang-orang yang sudah dia kenal dan dia menganggap, "Nih kayaknya bisa gue ajak kerjasama untuk melakukan manipulasi rencana." Jadi begitu nanti ditanyain, jawaban kita harus sama ya. Nah, ini berbahaya ya. Dia memang sudah memiliki rencana untuk melakukan manipulasi. Lalu ada kolusi rekayasa PBJ ya. Di dalam kolusi rekayasa PBJ ini, seperti gini ya, ini sebenarnya nggak ada kegiatan, nggak ada proyeknya. Tapi dia sengaja membuat rekayasa, "Entar saya mau bikin ada pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Kota Semarang. Ya, tolong disiapkan dananya sekian-sekian." Ternyata begitu diperiksa, "Nggak ada Pak, kemarin saya tanya ke Semarang, nggak ada kegiatan apa-apa di sana." Nah, itu dia melakukan perekayasaan dan dia sudah melakukan, eee, rencana kalau bisa dikatakan adalah rencana busuk. Dia bilang kepada berbagai pihak bahwa memang akan ada, tapi kok nggak kelihatan ada kegiatan, tapi dananya udah dicairkan, Pak, ke pejabat atau pihak yang meminta tadi. Ya, seperti itu. Kemudian adanya akrobat anggaran. Nah, ini nih, bisa naik turun sesuka hati, yang penting cocokin aja, Pak, dipas-pasin ya kalau bisa. Kan biayanya sekian sekian, terus jadi akrobat banget ya ini ya. Kelihatannya kita dari yang pertama, dari langsung meningkat drastis, lalu yang tadinya meningkat drastis ada lagi yang diturunin, terus ada lagi yang setengah. Jadi dia berusaha diklop-klopin yang ada elemen-elemen laporan keuangan yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Ya, jadi adanya akrobat anggaran. Kemudian yang berikut ya adalah untuk pribadi atau kroninya. Ya, tadi yang saya bilang, untuk dia pribadi beserta dengan kawan-kawannya atau kroni-kroninya kan. Ini karena dia udah bantuin gua nih, udah lu dapet ya sekian. Ini karena dia juga udah bantuin, lalu dapat sekian. Jadi ada sekitar 6-7 orang yaitu bawahannya, lalu ada rekanannya juga. Nah, mereka adalah pihak-pihak yang mendapatkan. Udah lu diem-diem aja jangan sampai ketahuan gitu. Nah, ini merupakan sebuah modus korupsi anggaran dan bisa dikatakan ini ya, eee, mungkin kita berpikir
ya pasti nggak ketahuan. Salah ya, setiap yang namanya anggaran yang dialokasikan dalam bentuk APBN atau APBD itu pasti akan dimonitoring dan dipantau oleh pemerintah. Ya, setiap nilai 1 sen pun itu pasti harus dipertanggungjawabkan. Uang rakyat, maka dari itu makanya Anda belum berapa lama tiba-tiba dengar ada kasus KPK menyebutkan penangkapan si A karena melakukan korupsi di tingkat kecamatan misalnya, atau melakukan korupsi di tingkat provinsi dan lain sebagainya. Nah, itu karena itu, ya karena kenapa pemerintah telah memantau. Memantau apa, Pak? Memantau setiap kegiatan-kegiatan yang ada di bawah kepemimpinannya kan. Jadi bukan berarti habis dana dikirimkan terus dia udah diem aja, entar tinggal tunggu aja, Pak. Akhir tahun 6 bulan berikutnya baru mereka laporin, ya udahlah kita ngerjain yang lain dulu. Tetap dipantau dana-dana tersebut. Jangan sampai terjadi fraud atau penyalahgunaan tadi. Nah, kita lihat unsur dari penyelewengan atau fraud. Nah, di sini ada conversion, kemudian ada elemen of fraud, ya, dan ada concealment dan theft. Ya, bila kita melihat ya, berdasarkan dari piramida ini merupakan elemen yang ada, elemen-elemen yang ada di, yang masuk sebagai kategori penyimpangan atau penyelewengan. Kalau pribadinya itu memang punya sifat suka mencuri, ya, dia udah tahu nih, ketika dia ditempatkan di sini, dia akan, "Ah, entar gua bakal melakukan ini. Ya, gua akan nyolong dan lain sebagainya, bodo amat. Habis itu juga gua keluar dari sini, gua nggak niat di sini lagi," kata dia. "Udah nggak mau lagi gua di kerja." Maka dari itu, gua sekarang ngambil aja lah. Ya, kemudian tadi kan ada theft. Theft itu berarti dia pencuri, ya dia sengaja memiliki rencana untuk mencuri uang negara. Kemudian ada concealment ya. Concealment ini adalah menyembunyikan, ya. Jadi menyembunyikan sesuatu hal, dia sebenarnya tahu nih, bahwa apa, bahwa atasannya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Tapi dia nggak enak hati, ya. Jadi dia, "Aduh gue bawahan, gue juga baru juga gue masuk di sini, terus tiba-tiba gue ngelaporin atasan gue, ntar terancam dong posisi gue di sini, bisa-bisa gue dipecat." Ya udahlah gue diem-diem aja. Nah, dia udah tahu ini adalah sesuatu hal yang salah, tetapi dia nggak ada cara lain, harus melakukan, "Udahlah gue sembunyikan aja." Dia sebenarnya tidak tindakan penipuan atau dia tidak mengambil dana pemerintah, tetapi dia menyembunyikan yang harusnya dia ungkapkan kepada masyarakat, ya. Jadi dia concealment, melakukan penyembunyian. Dia sudah kondisi yang sebenarnya, lalu atasannya, bahkan rekan-rekan kerjanya yang ada di situ memang pada curang semua, suka nipu semua, ya seperti itu. Itu adalah elemen fraud yang kedua. Kemudian yang ketiga, piramid, dalam satu piramid yang paling atas, itu adalah conversion. Ya, conversion ini dia langsung melakukan perubahan, melakukan transformasi. Transformasi apa, Pak? Dia buat tuh anggarannya, ya. Anggarannya yang tadi, akrobat anggaran. Ya, dananya sudah sekian, lalu dia masukin pos-posnya aja. Jadi ini biar kelihatan make sense, gue masukin di sini, gue masukin di sini, gue masukin di sini. Padahal begitu ditarik BK-nya itu atau bukti kas keluar atau bukti kas masuknya, ada yang aneh, "Nih maksudnya apa ya, kok nggak jelas kayak begini." Ya itu adalah conversion. Jadi dia, dengan kesadaran daripada dirinya sendiri, melakukan conversion atau pengubahan terhadap data yang ada di dalam situ, ya seperti itu. Nah, kita lihat bentuk dari fraud. Yang pertama adalah korupsi ya, tadi kita sudah lihat bentuk penyelewengan yang pertama adalah, korupsi. Bahwa ketika seorang pegawai dia, sudah paham memang
eee, segala hal yang misalnya dia berencana untuk melakukan penyelewengan. Dia dengan kesadaran daripada dirinya sendiri, kemudian dia melakukan tindak pidana korupsi. "Urusan ketahuan mah belakangan Pak, yang penting puasin aja dulu sekarang," kata dia. Kemudian yang kedua adalah misappropriation of asset, ya. Ini dia sengaja nih, sengaja dengan apa? Melakukan penilaian terhadap aset-aset yang ada di dalamnya. Jadi misalnya untuk kas kecilnya dia misapropriasi, kemudian dia rekayasa. Lalu untuk besarnya yang berkaitan dengan investasi-investasi sementara. Nah, kemudian yang bisa dia mainin pasti tentunya kas ya. Ada akun di dalam laporan posisi keuangan atau neraca, itu menunjukkan misappropriation of asset-nya itu terletak pada kasnya. Nah, dia mainin di situ dengan cara merekayasa setiap akun-akun yang ada di dalamnya. Jadi supaya kasnya sekian, berarti saya harus gunakan akun yang ini untuk mengecilkan kas dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk fraud. Kemudian yang berikut adalah fraudulent financial reporting. Nah, ini udah pasti tadi kan misappropriation of asset pasti akan berdampak kepada penyimpangan daripada pelaporan keuangan. Jadi menghasilkan sebuah laporan yang ngaco kan, kalau bisa dikatakan. Ini laporan keuangannya nggak benar, ngaco nih kayaknya. Dan itu harus segera dibenahi. Begitu diperiksa atau direkayasa, gampang ya, kalau auditor itu pintar dia. Dia bisa melakukan temuan dalam waktu sekejap, karena dia punya insting yang kuat. Kalau di sini nih pasti akan ada penyimpangan di bagian sini. Ntar bakal gue ketahui, misalnya seperti itu ya. Jadi adanya fraudulent financial reporting. Nah, saya sampaikan juga bahwa nanti yang akan menjadi pemeriksa itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ya, seperti itu. Yang dia akan bertindak sebagai auditor independen khusus bagi pemerintahan, ya, ada di dalam lingkup pemerintahan. Nah, kita lanjutkan. Nah, bentuk fraud, yang pertama ada antar private, ya ini untuk misappropriation of asset, ada di 415 KUHP garing 8 halaman 31 sampai 99. Kemudian ada fraudulent financial, ya representatif 416 KUHP garing 931 sampai 99 dan corruption, yaitu untuk antar private. Antar private berarti antar perusahaan swasta, maksudnya gitu ya. Nah, kalau di dalam sektor publik, itu kita menyebutnya sebagai korupsi. Ya, kadang gini ya, kalau penyimpangan atau penyelewengan dana tadi bukan hanya dilakukan oleh tingkatan pemerintah, tapi dia bekerja sama private ini nih, kerjasama sama perusahaan swasta. Ya, yang kalau kita ketahui setiap kasus korupsi yang muncul, pasti akan ada pihak swasta yang ditangkap, pemerintahnya juga ditangkap satu-satu, kadang langsung ditangkap. Ya, jadi jangan kita berpikir, lah ini kan pemeriksaan cuma buat pemerintahan aja Pak, berarti yang di swasta nggak ditangkap. Jangan salah, kalau si swastanya yang nyuap, dia bakal dipanggil juga. Jadi saksi pertama, habis itu langsung jadi terdakwa. Ya, itu si swasta, jangan kita berpikir mentang-mentang dia perusahaan swasta, atau bukan dari background pemerintahan atau government, dia akan baik-baik saja, ternyata enggak. Karena dia yang malah nyuap, dia yang nanti kena, seperti itu. Nah, ini yang berikutnya adalah fraudster ya, corruption the devil. Ya, ini corruption the devil dulu pernah ya dilakukan seminar di Budi Dharma. Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang pernah mengikuti seminar tersebut, ini cukup menarik, dilakukan di UBD, ya, dan pada saat pembahasannya juga sangat menarik, ya, seperti itu. Nah, di dalam fraudster, teman-teman bisa lihat, yang pertama ada rationalization ya. They owe me, nobody will get hurt.
I deserve more, dengan dia memiliki pemikiran atau pandangan bahwa ini institusi ngutang ke gua. Jadi kalau gua korupsi, nggak ada salahnya dong. Gua kan udah memberikan kontribusi yang signifikan kepada institusi tersebut. Jadi kalau gua korupsi, is okay. Nggak ada yang merasa kesulitan kan akibat perbuatan gua ini. Jadi mereka menganggap hal ini sebagai hal yang rasional. Ya, ada pandangan yang menyatakan bahwa begitu mereka ambil atau mereka korup, it's okay, nggak masalah. Karena institusi ini bukan yang ngasih gue gaji yang lebih tinggi, tapi gue dikasih gaji yang biasa-biasa aja, ya udah mendingan gue korupsi sekalian ya. Jadi dia merasionalisasikan sesuatu hal yang tidak wajar. Nah ini makanya kenapa saya katakan bahwa seorang pegawai, apalagi pegawai negeri sipil, mereka harus tahu bahwa apa, mereka tuh punya kode etik yang harus mereka jalankan. Ini kode etik loh, ngikutin apa yang ada. Ya, tapi karena dia sudah memiliki sifat yang tadi, merasionalisasikan sesuatu yang tidak wajar atau tidak normal, dianggap itu sebagai suatu hal yang biasa-biasa aja. Kalau gua korupsi, it's okay, no problem. Nggak ada yang tersakiti akibat perbuatan gua. Lu justru menyakiti rakyat karena lu habis korupsi ngambil uang rakyat, ya nggak? Nah, kemudian yang kedua adalah integrity, ya. Lack of ethics, ya, period of jobs. Ya, artinya apa? Dengan memiliki integritas, artinya seorang pegawai itu harus merasa bahwa pegawai ini merupakan bagian daripada institusi kelembagaan pemerintahan tersebut. Ya, karena dia merupakan bagian atau merasa sebagai keluarga di dalam institusi, tentunya dia harus bekerja secara maksimal, secara total yang tinggi terhadap institusi kelembagaan tersebut. Ya, nah, integrity ini tidak dimiliki oleh mereka. Karena apa? Karena mereka itu lack of ethics, karena dia ini juga kurang dalam hal pemahaman dia terhadap etika-etika tadi ya. Padahal waktu pertama kali menandatangani sebagai di-hire sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara, itu mereka sudah membaca setiap kode etik yang ada, tapi tidak mengindahkan. Ya, jadi dia masih merasa bahwa lack of ethics, makanya integritinya tuh kurang. Kurang integriti emang bisa berbahaya, Pak, sangat berbahaya ya. Jadi ibaratnya nih, di kantor, di kelembagaan tersebut ada laptop atau ada meja, dia coret-coret seenaknya, laptopnya dia rusakin, dia pilok, itu kan berarti dia benar-benar nggak memiliki integritas terhadap institusi tersebut. Lah barang-barang kantornya aja dia rusakin, bodo amat. Dia coret, dia pilok, dia hancurin, bodo amat. Ini kan punya institusi ini. Bukan punya barang pribadi gua. Kalau gua rusakin, terserah gue dong. Ya, berarti tidak ada integrity. Itu akibat lack of ethics tadi. Lalu yang berikut adalah capability. Ya, capability itu menyangkut apa? Satu ada resources, information, dan absolute power distance. Ya, saya menyebut kalau capability itu berarti kemampuan ya, profesionalisme yang dimiliki oleh seorang pegawai. Ya, saya bisa katakan bahwa capability adalah kemampuan, profesionalisme yang dia miliki. Makanya karena dia memiliki profesionalitas yang tinggi, kemampuan otak dia yang baik, makanya dia bisa ditempatkan pada bagian tersebut, ya nggak? Nah, ternyata akibat kemampuan dia yang terlampau tinggi tadi, ya, profesionalismenya yang begitu handal, mengakibatkan dia dalam melakukan perekayasaan perencanaan yang kotor. Ya udahlah, gue sekarang dengan kemampuan gue yang handal apa, atau bisa dikatakan dia ini memiliki eh, kehebatan dalam membuat database atau sistem komputerisasi. Dengan kemampuan dia yang handal, akhirnya dia melakukan hacker terhadap institusi tersebut, lalu mengambil dana yang ada di dalam institusi tersebut, ya karena kehebatan kemampuan yang dia miliki. Itu jadi
disalahgunakan, ya nggak? Kemampuan dia yang tinggi ternyata tidak sebanding dengan moralnya dia dong berarti. Emang Pak, dia emang pinter banget. Tapi ternyata dengan kehebatan tersebut dia pakai untuk membuat sebuah kejahatan. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikut, yang keempat, itu adalah opportunity ya. Di sini adanya pengendalian, ya di sana juga naked emperor pen ya. Ini maksudnya setiap orang itu pada dasarnya dia sebenarnya tidak memiliki, orang-orang ini tidak memiliki keinginan untuk berbuat jahat atau berbuat curang. Tetapi karena ada kesempatan membuat dia akhirnya terbukalah kesempatan buat gue berbuat curang. Waktu dia masuk di dalam institusi ini mah baik-baik aja. Begitu dia ditempatkan untuk memegang uang atau ditempatkan sebagai bendahara gaji atau bendahara proyek, dia mulai ada akalan. Gue lagi kesulitan, gue pakai dulu deh duitnya. Ntar gue ganti. Ya gue cuma ngambil dikit lah, cuma 200.000 nggak ketahuan lah pasti. Ya jadi dia di sini karena apa? Karena dia punya kesempatan. Kesempatannya adalah apa? Ini kesempatan yang sebenarnya pada saat sebelum dia memegang jabatan sebagai bendahara, ya sebelum dia sebagai bendahara, dia nggak ada keinginan atau niatan untuk membuat curang. Tapi begitu dia sebagai bendahara gaji atau bendahara proyek, jadi punya pemikiran yang baru. Ya udah, mumpung gue pegang uang, gue mau pakai dulu duitnya. Uang 200.000 nggak ketahuan. Ya udahlah, gue pakai 1 juta. 1 juta juga nggak ketahuan, guys. Akhirnya dia pakai 20 juta. Lama kelamaan, kesempatan yang memang terbuka lebar bagi dia ini, dia juga pinter supaya menutup-nutupi dana tersebut. Ya, akhirnya dipakai sama dia buat kebutuhannya dia sendiri, bangun rumahnya dan lain sebagainya. Nah, itu berarti sangat berbahaya ya. Karena apa? Karena opportunity tadi. Maka dari itu ya, penting sekali di dalam sebuah institusi kelembagaan ini memiliki yang namanya SOP. Sebuah itu tentu akan memantau dan memonitoring setiap pegawai dengan baik, yang melihat bahwa job desk-nya telah dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian pengendalian internalnya juga pasti akan semakin baik pula. Ya, jadi ada quality control juga ya di dalam institusi kelembagaan. Kita perlu punya yang namanya sistem pengendalian intern juga di kelembagaan pemerintahan. Harus ada auditor internal juga memeriksa, melakukan sidak terhadap setiap 4 bendahara yang ada, ya kan. Jangan sampai mereka juga beralasan, ya memang dokumennya belum kembali, ya saya mau buat apa dong ya. Sebagai bendahara lu punya kewajiban buat mintain semua dokumen yang ada di luar sana, dan lu harus pertanggungjawabkan itu kepada pimpinan yang ada di dalam institusi ini. Ya itu kan adalah tugas seorang bendahara. Ya kalau lu nggak mau mintain itu dokumen-dokumen yang masih di luar, ya segera mintalah fotokopi biar bisa bikin laporan yang menunjukkan posisi atau keadaan yang sebenarnya ya. Itu adalah opportunity. Kemudian yang berikutnya adalah pressures ya. Dalam pressure itu artinya ada apa? Ada tekanan. Tekanan itu dari mana aja Pak? Satu, dari pimpinan ya. Superior relatif. Ya, superior itu berarti pimpinan yang ada di sana. Ya, mau pimpinannya diktator kek, otoriter, atau eh, pimpinannya juga baik, mau merangkul bawahan. Ya, kalau tiap orang itu setiap pekerjaan memiliki load yang tinggi, ya dengan tekanan yang ada di dalam departemen tersebut, dia makin lama makin berpikir capek gue kayak gini melulu. Ya udahlah, sekarang gue mau nyolong aja, melakukan penyelewengan. Ya, apalagi gue ada kesempatan, gue finance nih, gue ambil aja dulu duitnya. Ya, atasannya nuntut buat dia harus ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C, bikin dia pusing sendiri. Akhirnya dia jadi mikir, ya udah mendingan gue korupsi aja sekalian. Terus ada teman-temannya juga ya relatif. Ya relatifnya ini berarti kenalan dia atau temannya juga yang berada di institusi lain atau di dalam satu institusi yang sama, itu mereka
Ya itu dia, misalnya banyak uang cekerannya ya, dan mereka juga teman-temannya itu pada pakai. Nah, dia sebagai orang yang bersih dan mengikuti kode etik yang ada, dia merasa takut. Aduh, gue pakai apa enggak ya? Tapi ini teman-teman gue pada pakai semua. Masa gue lain sendiri, so suci banget gue ibaratnya. Nah, jadi dia kayak nggak enak hati sendiri. Jadi dia mau, ya udahlah, gue ngikutin aja alurnya kayak gini. Bos gue juga suka korupsi. Ya gue juga lah, yang penting asal jangan sampai ketahuan ya Pak. Kita diem aja. Nah, itu harus berhati-hati berkaitan dengan hal ini ya. Itu adalah pressure daripada relatif ya. Kalau teman-temannya bahkan atasannya juga suka melakukan penyelewengan atau melakukan penyimpangan perekayasaan dana, perekayasaan dokumen data dan sebagainya, ya pasti dianya sendiri jadi terbawa juga, terbawa arus ibaratnya ya. Masa dia tiba-tiba ada seorang malaikat di tengah-tengah iblis. Kalau dia kuat dan dia mau melaporkan ya silahkan dilaporkan, tapi dia siap-siap untuk angkat kaki dari departemen tersebut ketika adanya penyalahgunaan di dalam departemen ini. Udah siap belum buat angkat kaki? Kalau mau angkat kaki silahkan, dikasih kesempatan untuk melakukannya seperti itu. Ya kita lihat nih, contohnya ada akhir pelarian dari buronan pembobol BNI ini luar biasa sekali ya. Dia juga sudah usia pada saat itu, namanya adalah Maria Pauline Lumowa. Nah ini jejak kasusnya Oktober 2002 sampai dengan Juli 2003, itu pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan via LC fiktif. Lalu yang berikutnya ada kucuran pinjaman senilai 1,7 triliun ke PT Gramarindo Group milik Maria Pauline Lumowa dan Adrian Wawaruntu. Luar biasa ya kasusnya yang dia lakukan. Jadi mulai dari tahun 2002 sampai Juli 2003. Kemudian di Juni 2003 BNI curiga ya dan melakukan pengusutan transaksi keuangan PT Gramarindo Group, ternyata tidak pernah melakukan ekspor. Ya kalau misalnya letter of credit itu kan harus dibuat pada saat kita mau melakukan ekspor ya enggak. Ternyata ekspornya nggak pernah tereksekusi. LC-nya pun fiktif. Ya, lalu ada kucuran pinjaman senilai 1,7 triliun ke PT Gramarindo Group yang dimiliki oleh Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waruntu. Ya, teman-teman bisa lihat di sana beliau itu lahir di tanggal 27 Juli 58 di Paleloan, Sulawesi Utara, warga negara Belanda sejak 1979. Nah, di September 2003, ya kita lihat runtutan kasusnya. Itu sangat menarik, makanya dimasukkan di dalam PPT tersebut. Dan nah, September 2003, Maria ke Singapura sebulan sebelum penetapan tersangka oleh tim khusus Mabes Polri. Ya, jadi kalau koruptor itu kan kalau udah ketahuan dia nggak boleh keluar negeri sembarangan ya nggak. Nah, tapi ini di September 2003, Maria ini sebulan sebelum penetapan tersangka. Dia udah tahu nih bakal ketahuan, jadi gue cabut dulu lah oleh tim khusus Mabes Polri. Nah, 2009 Maria berada di Belanda dan sering bolak-balik ke Singapura, ya. Karena kan dia juga warga negara Belanda. 2010 dan 2014, Indonesia 2 kali ajukan permohonan ekstradisi Maria ke Belanda, ya, di tahun 2010 dan 2014. Permohonan ditolak dan opsi Maria disidang di Belanda. Tanggal 16 Juli 2019, Maria ditangkap NCB Interpol Serbia di Bandara Nikola Tesla. Ya, ini luar biasa sekali ya. Per Juli 2019, ya Maria ini ditangkap NCB Interpol Serbia di Bandara Nikola Tesla. Penangkapan sesuai dengan Red Notice Interpol pada 22 Desember 2003. Lalu dilakukan ekstradisi ya. 2019-2020 Kementerian Hukum Kemenkumham Republik Indonesia kirim surat permintaan penahanan. Ya, sementara hingga permohonan ekstradisi Maria kepada Serbia. Ya, jadi ada permohonan ekstradisi. Tapi sebelumnya Kemenkumham
RI sudah mengirimkan surat permintaan penahanan sementara. Kemudian ini timbal balik Serbia karena Indonesia ekstradisi pencuri data nasabah Nikolo Iliev pada 2015 ya. Jadi kita cerita dibantu nih. Oh, waktu itu Indonesia ngebantuin gue, sekarang gue gantian. Ada koruptornya, gue sekarang tangkep aja nih orang. Ya, Maria Pauline Lumowa ini. Nah, ini merupakan sebuah timbal balik dari Serbia karena Indonesia ekstradisi pencuri data nasabah Nikolo Iliev pada 2015. Nah, 9 Juli 2020, Maria tiba di Indonesia dengan didampingi tim gabungan pimpinan Menkumham Yasona Halauli. Ya, ini luar biasa sekali ya. Akhir dari pelarian buronan pembobol BNI. Dengan usia yang sekian, dia tidak ada takutnya. Bodoh amat gue. Dia juga dengan santainya membuat atau membobolkan kas bank BNI sebesar 1,7 triliun, mengucurkan dana tersebut ke perusahaan pribadinya dia, Gramarindo Group milik Maria Pauline. Nah, kita lihat opportunity. Nah, Kejagung tetapkan pejabat OJK dan 13 perusahaan jadi tersangka kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Ya, ya jadi di sini bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan pejabat Otoritas Jasa Keuangan. Ini pejabat OJK-nya. 13 perusahaan yang mana menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Nah, FH menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK pada periode Februari 2014 sampai 2017, ya si FH ini. Nah, PT DMI sebelumnya ditulis PTDM atau PAJ, PT OMI, PT PPI, PT MDI sebelumnya ditulis PTMD, atau MCM, PT PAM, kemudian MNCAM, ada PTMAM, GAPC, JCAM, PAAM, JC, TLI, dan SAM. Ya, ini yang merupakan 13 perusahaan yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Ya, ini luar biasa sekali. Lalu ada lagi 8 modus korupsi dana desa ya. Dana desa itu yang kemarin saya sampaikan ada 1 M dibagikan kepada masing-masing desa, di mana setiap desa itu boleh melakukan pengelolaan atas dana yang diberikan oleh pemerintah ya untuk memajukan desanya ya. Itu bukan sembarangan, ada tujuan supaya bisa dikelola untuk memajukan masyarakat, memajukan infrastruktur yang ada di lingkup pedesaan atau di lingkup RT, RW, dan kelurahan, maksudnya seperti itu. Ya, 8 modus korupsi dana desa ini teman-teman bisa lihat, untuk penggelapan ada 20 kasus markup, lalu ada 5 kasus penyalahgunaan wewenang, ya, lalu ada 5 kasus suap. Selanjutnya, ya sorry, ada penggelapan tadi 20 kasus, markupnya ada 5 kasus, penyalahgunaan wewenangnya ada 5 kasus, dan suapnya adalah 1 kasus, ya, maksudnya seperti itu. Kemudian kerugian dalam rupiah, itu bisa mencapai sampai untuk 20 kasus penggelapan, 2M. Kemudian untuk markup 5 kasus, kerugiannya adalah 1,1 M. Penyalahgunaan wewenang 5 kasus, kerugiannya adalah 1,05 triliun. Luar biasa. Kemudian untuk penyalahgunaan dana ada 8 kasus, kerugiannya 1,5 M. Kegiatan atau proyek fiktif 3 kasus, kerugiannya 52 juta rupiah. Kemudian laporan fiktif 4 kasus, kerugiannya 282 juta rupiah. Kemudian penyunatan atau pemotongan 2 kasus, kerugiannya adalah 126 juta. Ya, ini sumbernya dari Detikcom. Nah, 5 titik rawan korupsi, 5 titik celah rawan korupsi dana desa itu terdiri dari proses perencanaan adanya elite capture. Kemudian pertanggungjawaban sebanyak 2 kali. Ya, itu harus dilakukan sebanyak 2 kali karena ini berpotensi laporan fiktif. Lalu ada proses proses monitoring
dan evaluasi bersifat formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah proses pelaksanaan berpotensi nepotisme dan tidak transparan. Ya, kemudian yang kelima adalah proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa berpotensi markup, rekayasa, dan tidak transparan ya. Ini bahkan luar biasa, bahkan di tingkatan paling rendah sekalipun, maaf, 8 bonus korupsi dana ini terjadi di tingkatan desa. Ya, sesuatu hal yang bisa kita anggap sangat mengerikan juga ya, berarti sudah parah dong di negara kita. Bahkan di tingkat desa pun melakukan penyalahgunaan atau melakukan korupsi terhadap dana desa. Lalu ada lagi ya, yang terciduk yaitu dana desa dipakai lagi buat apa? Buat kawin lagi, nambah istri lagi kalau bisa, Pak. Nambah istri, kemarin kan baru 2, sekarang tambah lagi jadi 3 kan boleh, Pak, maksimal 4 ya. Udah habis dikorupsi, dananya dari dana desa dipakai lagi kawin dan dipakai lagi buat mencalonkan diri lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau naik tingkatan lagi di DPR dan lain sebagainya. Ini yang menjadi sebuah hal yang harus menjadi perhatian banyak pihak, khususnya oleh masyarakat dan pemerintah kita, ya. Kok bisa, Pak, sampai kelewat kayak begini, dipakai buat hal yang nggak masuk akal lagi, gitu. Nah, kemudian kita lihat nukilan salah satu kasus korupsi ASN Riau. Ya, untuk korupsi pembangunan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih, Bengkalis, ya, di Riau. M. Nasir diangkat Bupati Bengkalis Herlian Soleh jadi Kadis PU Bengkalis 2013-2016. Merangkap pengguna anggaran atau PA dan pejabat pembuat komitmen atau PPK 2013 sampai 2015. Nah, pada 2011, Dinas PU merencanakan proyek peningkatan beberapa jalan poros di Bengkalis dengan anggaran 2,5 triliun. Ya, jadi merencanakan proyek peningkatan beberapa jalan ya di Bengkalis Riau dengan anggarannya adalah 2,5 triliun. PT Merangin Karya Sejati atau MKS dan PT Multistructure menemui Ribut Susanto, orang kepercayaan Herlian Saleh, menyampaikan keduanya ingin mengerjakan proyek tersebut. Ya, jadi dia menemui Ribut Susanto, orang kepercayaannya Herlian Saleh. Nah, Ribut menyampaikan ke Ismail, Herlian butuh 300 juta rupiah. Ya, jadi si Ribut ini menyampaikan ke Ismail mengenai apa, Herlian itu butuh 300 juta rupiah. Kemudian beberapa hari, Ismail dan Makmur menyerahkan uang itu ke Ribut masih di hotel yang sama. Ismail Ibrahim dan Makmur PTMKS, Jeffrey Ronald Itumorang PTMS, dan Victor Sitorus PT Widya Sapta Kontraktor WSC menemui Ribut pada Agustus 2012 di Hotel Peninsula Jakarta. Ya, Ribut Susanto ini menyampaikan ke Herlian dan M. Nasir, keduanya menanggapi perusahaan harus memberi uang ya, karena dia minta. Lagi dia pasti nggak enak ya ini ya, karena diangkat oleh si Bupati Bengkalis tadi, Herlian Saleh tadi. Yang minta kan si Herlian, 300 juta katanya. Nah, masih di tahun yang sama, Ribut kembali sampaikan Herlian dan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, ingin sejumlah uang. Ya, si Jeffrey dan Victor memberikan 4 miliar rupiah ke Jamal. Ismail dan Makmur berikan 1 M ke Herlian. Herlian gunakan uang tersebut untuk beli apartemen. Luar biasa ini. Mendekati proses penunjukan, ternyata PT MKS tidak mencukupi kemampuan dasar nilai anggaran proyek. Ya, di PT MKS ini ya tidak mencukupi kemampuan dasar nilai anggaran proyek. Makmur dan Ismail menemui Hobi Siregar di Jakarta. Mereka hendak pinjam PT Indo Road Construction dan
hobi setujui. Nah, proses kong kali kong dan suap terus terjadi untuk memuluskan proyek tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru hukum M. Nasir 7 tahun penjara. Ya, dia kan diangkat sebagai yang merangkap pengguna anggaran dan juga pejabat pembuat komitmen. Ya, jadi proses kong kali kong tersebut dan suap terus terjadi untuk memutuskan proyek ini. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru hukum M. Nasir 7 tahun penjara, dendanya 500 juta rupiah, dan bayar uang pengganti sebesar 2 miliar. Sedangkan Hobi Siregar 7,6 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, dan bayar uang pengganti 40,8 M. Nah, Januari 2013, M. Nasir kenalkan makmur dan hobi ke Haji Syarifuddin di rumah dinasnya. Nah, Nasir minta MRC dimenangkan. Ya, Nasir minta MRC dimenangkan. Selanjutnya, Syarifuddin bertemu para kontraktor di Hotel Marina Bengkalis dan menyerahkan harga perkiraan sementara setelah disetujui M. Nasir. Ya, ini kasus korupsi yang terjadi di aparatur sipil negara Riau. Ya. Kemudian kita lihat pressure kasus pemadaman kebakaran. Ya, di sini ada OSM dan melibatkan KDH, lalu ada HS dan HD. Nah, berkaitan dengan terbakarnya kasus Damkar tersebut, HS itu adalah Hari Sabarno ya. Itu adalah Menteri Dalam Negeri periode 2001 sampai 2004. Nah, beliau ini yang dianggap sebagai terpidana satu. Ya, Hari Sabarno. Kita lihat seperti apa sepak terjangnya. Berkaitan dengan terbakarnya kasus Damkar. Tindak pidana korupsi penerbitan radiogram oleh Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia agar melaksanakan pengadaan mobil pemadam kebakaran milik Hengki Samuel Daud. Ya, jadi ini luar biasa sekali ya. Jadi berkaitan dengan tindak pidana korupsi penerbitan radiogram oleh Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia agar melaksanakan pengadaan mobil pemadam kebakaran milik Hengki Samuel Daud tipe 580 ASM dan merek Morita dan menyetujui permohonan Hengki Samuel Daud untuk pembebasan bea masuk PPN, PPNBM, dan dua untuk 8 unit mobil pemadam kebakaran merek Morita yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI dengan pembayaran yang bersumber dari APBD 2002-2005. Ya, pada saat itu adanya riwayat putusan terhadap terpidana satu Hari Sabarno selaku Menteri Dalam Negeri pada periode tersebut tahun 2001 sampai dengan 2004. Nah, ini juga berkaitan dengan mobil pemadam kebakaran. Nah, untuk 10 sektor korupsi tertinggi di tahun 2018, teman-teman bisa lihat ya di sini, itu mencapai anggaran desa itu yang paling tinggi, tingkatannya yang paling besar, luar biasa ya. Apakah ini tetap harus kita biarkan saja, Pak, atau bagaimana? Ya, karena anggaran desa itulah yang paling tingkat korupsi yang paling tinggi di tahun 2018. Lalu yang kedua ada pemerintahan, yang ketiga adalah pendidikan, yang keempat adalah transportasi, yang keempat adalah kesehatan, kelima pengairan, keenam pertanahan, 7 sosial kemasyarakatan, 8 perbankan, dan kesembilan adalah perizinan. Nah, mulai dari tingkatan yang pertama kita harus ya bisa dikatakan juga kita mengelus dada juga ya, bahwa di lingkup yang paling terendah ini justru mengalami korupsi yang paling tinggi. Ya, berarti ada sesuatu hal yang salah berkaitan dengan aturan ini. Atau ada aturan regulasi yang memang perlu kita update supaya kebiasaan-kebiasaan pra-reformasi itu harus dihapuskan. Sebelum reformasi itu masih ada budaya korupsi, kolusi, nepotisme ya, kong kali kong yang tadi kita bahas bersama,
itu harus segera dibumi hanguskan dari negara Republik Indonesia. Ya, kalau kita ingin menjadi negara yang bersih, bisa mencerminkan sebuah tata kelola pemerintahan yang sehat dan baik. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, untuk Ismu Nandar ya, di sini adalah Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ya, beliau lahir di Samarinda, Kalimantan Timur, 7 Agustus 1960 ya. Kalau kita lihat dari background-nya, berarti yang saya katakan tadi, capability ya, kemampuan, profesionalitas yang dimiliki juga tidak tanggung-tanggung. Ya, yang mana lulus dari Universitas Merdeka Malang, jurusan Teknik Sipil tahun 86, lalu spesialis 1 International Institute Belanda for Space and Sciences, The Netherlands, jurusan Geographic Landscape tahun 1988, dan strata 2-nya adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan Perencanaan Kota dan Daerah tahun 99. Nah, dengan jabatan-jabatan yang pernah beliau pegang, ya teman-teman bisa lihat di lingkup pemerintahan sebagai Kepala Seksi Pengujian di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim tahun 99, sampai dengan poin yang ke-9 menjadi seorang Bupati Kutai Timur periode 2016-2021. Ya, di sana tercatat harta kekayaannya berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada 17 Maret 2020, total harta kekayaannya sebesar 3,148.310.015 ya. 3.148 juta sekian. Harta tidak bergerak yang dimiliki ada 14 tanah dan bangunan senilai 2,9 M. Lokasi tersebar di Kutai Timur dan Samarinda. Lalu untuk harta bergeraknya ada 1 unit mobil, ya Suzuki SB416 tahun 97 senilai 40 juta, ada harta tidak bergerak lainnya 43 juta, dan kas serta setara kas lainnya sebesar 131 juta sekian. Pak, emang apa sih Pak urgensinya kita tahu harta kekayaan pejabat biar kelihatan ya? Sebelum dia menjabat sebagai gubernur atau bupati, dan setelah dia menjabat sebagai bupati atau gubernur tadi, ada nggak perubahan yang signifikan kenaikan hartanya? Jangan-jangan setelah dia naik jadi jabatannya sekarang jadi bupati, dia malah melakukan korupsi. Ya, itu menjadi pertanyaan. Maka dari itu kita harus mengetahui dulu seorang pejabat ini harta yang dia miliki itu ada berapa. Nah, kita lihat kronologi OTT-nya ya, waktu jadi tangkap nih. Waktu kejadian operasi tangkap tangan oleh KPK. Nah, KPK mencurigai tindak tanduk Bupati Ismu Nandar, di mana KPK terjunkan tim penyidik ke Samarinda dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kalimantan Timur, Samarinda itu luar biasa kayaknya ya. Bahkan kalau bisa dikatakan, kalau misalnya disebut sebagai orang kaya, berarti itu kaya banget. Beda kalau kayak kayak orang kaya di Jakarta dengan orang kaya di Kalimantan itu nggak bisa disamain ya. Biasa seperti itu. Nah, KPK mendapatkan informasi dari masyarakat, dan kemudian tim bergerak dan membagi menjadi 2 tim di area Jakarta, Sangatta Kutai Timur, dan Samarinda. Lalu sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, Encek bersama Kepala Bapenda, Musyafa dan stafnya DF berkunjung ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan pencalonan Ismu Nandar sebagai calon Bupati Kutai Timur, periode 2021-2024. Ya. Ismu Nandar dan ajudannya AW menyusul sekitar pukul 16.30 WIB. Tim KPK bergerak ke FX Senayan setelah memperoleh informasi mengenai penggunaan uang yang dikumpulkan rekanan proyek sekitar pukul 19.30. Dan tim mengamankan ISN, lalu ada Encek, AW, dan Mus di sebuah restoran di bilangan Senayan, Jakarta bersama dengan 4 orang lainnya. Nah, 8 orang yang di OTT di operasi tangkap tangan di Samarinda dan Kutai Timur tiba di Jakarta. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, 5 penerima suap, dan 2 pemberi suap ya. Jadi si penerima suapnya ditangkap, pemberi suapnya juga apalagi. Ya, tadi di situ ada 5 penerima suap dan 2 pemberi suap. Nah,
Penerima suapnya adalah Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur. Lalu ada Ence Uwer Virgasi, Ketua DPRD Kutai Timur, dan Musyafa, itu Kepala Bapenda. Lalu Surya selaku Kepala BPKAD, dan Aswandini selaku Kepala Dinas PU, Aditya Maharani kontraktor, Dedi Arianto sebagai kontraktor. Ya, ini salah satu kasus yang terjadi di Sangatta, Kutai Timur. Nah, ini berkaitan dengan korupsi ya, yang melibatkan banyak perusahaan-perusahaan swasta ya, mulai dari kasus yang kita lihat bersama tadi, mulai dari Maria, itu melibatkan perusahaan swasta atau perusahaan grup yang dia miliki. Baru dia mengalokasikan dana dari LC tadi, letter of credit tadi, sebesar 1,7 triliun untuk perusahaan dia. Padahal tidak ada ekspor, tidak tercatat adanya ekspor sama sekali. Nah, ini ada nih kepala daerah yang terjerat rasuah. Teman-teman bisa melihat kasus yang terjadi. Kita coba besarin sedikit ya. Nah, ini agak ngeblur ya, jadi tidak terlalu jelas ya. Jadi ini kasus yang disampaikan juga, yang telah disajikan, kita lihat bersama berkaitan dengan kepala daerah yang melakukan tindak korupsi. Nah, tindak pidana korupsi kepala daerah berdasarkan provinsi bisa kita lihat bersama. Ya, untuk Sumatera Utara itu tertinggi. Setelah Sumatera Utara itu ada Papua, Riau, dan Jawa Barat. Itu tindak pidana korupsi kepala daerah Papua, Riau, Jawa Barat. Yang kedua, lalu yang ketiga ada Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Utara. Itu yang ketiga. Yang keempat, tindak pidana korupsi yang keempat, yaitu Banten, Kalimantan Timur. Yang kelima adalah Makassar, Jawa Timur, Nanggro Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat. Lalu yang berikut ada Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan. Ya, ini tindak pidana korupsi kepala daerah berdasarkan provinsi. Nah, ini sangat mengenaskan. Kalau kita lihat Sumatera Utara juga sebagai tingkatan yang pertama melakukan tindak pidana korupsi. Apa jadinya kita ya dengan seperti ini? Ya. Nah, kemudian Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. BPKS, pembangunan dermaga bongkar Sabang Banda Aceh, dan joint operation antara PT MK dan PS. Ya, ini masuk dalam contoh lack of integrity. Ya, karena melibatkan banyak sekali pihak pada saat melakukan apa? Melakukan korupsi tadi. Minta dikasih uang pelicin lah 300 juta. Lalu dipakailah buat beli apartemen dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, lack of integrity di tengah pandemi virus corona baru, ya, COVID-19, Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menetapkan seorang kepala daerah sebagai tersangka. Nah, adapun kepala daerah tersebut yakni KSS, seorang bupati di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ya, di mana KSS ini sebagai legislator, berarti Dewan Perwakilan Rakyat dong. Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu aparatur sipil negara, perantara, dan juga sebagai kontraktor. Ya. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Ini adalah 46 perempuan yang terjerat korupsi. Siapa aja, Pak? Coba kita lihat secara bersama. Dalam beberapa kasus, korupsi kerap menempatkan perempuan sebagai objek atau korban. Namun fakta berikut cukup mencengangkan ketika menunjukkan bahwa para perempuan ini menjadi pelaku korupsi. Tahun 2006, itu ada Silvira Ananda, seorang PNS mantan ketua panitia pengadaan busway atau mantan kasih ANEF dan penyusunan tarif subdis
Bangsis di Sub DKI Jakarta. Tahun 2007 ada Margareta Elizabeth Tutuarima, pejabat pembuat komitmen atau kasih produksi penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Poni Anneke Panambunan sebagai Direktur Utama PT Mahakam Diasta. Tahun 2008 ada Artalita Suryani pada pihak swasta, Ines Wulandari Setiawati swasta sebagai Direktris PT Gita Vidya Hutama. Tahun 2009 ada Darmawati Dareho, PNS atau Kepala Bagian TU Distrik Navigasi Tanjung Priuk, Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Lalu ada tahun 2010 itu ada Ratna Dewi Umar, seorang PNS, Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Dirjen BNI, Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang melakukan korupsi juga Angelina Patiasina, anggota DPR RI Komisi 9 periode 99 sampai 2004. Lalu ada Niluh Mariani, anggota DPR RI Komisi 9 periode 99-2004. Lalu di tahun 2011, Nunun Nurbaiti, swasta, Mindo Rosalina Manulang, swasta, Imas Dianasari, seorang PNS, atau hakim pada Pengadilan Hubung Industrial, Pengadilan Negeri Bandung. Lalu ada Neneng Sri Wahyuni, Direktur Keuangan PT Anugrah Nusantara, Darnawati, swasta, Waode Nurhayati, anggota Badan Anggaran DPR RI. Tahun 2012, Miranda Suarai Gultom, PNS Departemen Pendidikan Nasional sebagai Profesor Dosen Universitas Indonesia, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Waode Nurhayati tadi sudah disebutkan di atas ya. Lalu ada Angelina Patricia Pinkan Sondak, anggota DPR RI, periode 2009-2014. Hartati Murdaya, swasta. Tridar Tutik, swasta. Kartini Juliana M. Marpaung, hakim ad hoc tipikor pada PM Semarang. Lalu yang berikut ada Maria Elizabeth Liman, swasta. Diah Sumedi, pemilik PT The Master Steel. Hairun Nisa, anggota DPR RI periode 2009-2014. Susi Tur Andayani, swasta. Lusita Ani Razak, swasta. Ratu Atut Kosia, Gubernur Provinsi Banten periode 2012-2017. Ya, lalu yang melakukan korupsi untuk wanitanya masih ada lagi, pasti Serevina Sinaga, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Arta Mary Simbolon, Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri, Mas Hito, swasta. Nur Latifah, anggota DPRD Karawang. Lalu 2015, Susana Budi Antoni, swasta. Evi Susanti, swasta. Lucianti, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, periode 2014-2019. Dewi Aryaliniza, Als Dewi Yasin Limpo, anggota DPR RI periode 2014-2019. Rinelda Bandoso, asisten pribadi Dewi Yasin Limpo. Dan kemudian di tahun 2016 ada Damayanti Wisnu Putranti, anggota DPR RI. Julia Prasetyarini, swasta. Desi A. Edwin, ibu rumah tangga. Leni Mariani, swasta. Devianti Rochaini, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sri Astuti, komisaris CV Timur Alam Raya. Bertana Talia Ruru Kariman, advokat. Dan Novianti sebagai sekretaris anggota DPR RI. Memi wiraswasta. Kita lanjutkan. Yaitu beberapa pejabat wanita yang memang telah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, masih menyangkut kepada lack of integrity, kurangnya integritas, itu ada tindak pidana korupsi kepala daerah berdasarkan jenis. Ya, untuk penyuapan,
ada 14%, lalu ada penyuapan menerima gratifikasi 12% penyuapan, penyalahgunaan anggaran adalah 21%, penyalahgunaan wewenangnya 4%, pengadaan barang dan jasa adalah 4%, dan merugikan keuangan negaranya adalah 1%. Nah, di sini tindak pidana korupsi ada suap menyuap ya, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, lalu curang juga pengadaan, gratifikasi atau bentuknya hadiah, ya, lalu ada kerugian keuangan negara. Nah, untuk relokasi 75 triliun untuk belanja kesehatan, memang kita ketahui ada markup, markdown, bahkan ada fiktif terkait dengan belanja kesehatan yang tadi saya sampaikan, BPJS. Lalu ada manipulasi, suap, gratifikasi, untuk insentif tenaga kesehatan jumlah penerima atau diterima, kickback, suap pemerasan, lalu untuk alat pelindung diri bagi seluruh 132 rumah sakit rujukan. Ya, di sana terjadi yang namanya markup, markdown, bahkan fiktif, manipulasi, suap, dan gratifikasi pun banyak yang masih dipraktekkan. Ya, seperti itu. Lalu ada PKH, ya, sama untuk kartu sembako, lalu untuk prakerja, tagihan listrik, sembako untuk PSBB, dan lain sebagainya. Itu dikasih penilaian atau dikasih relokasi sebesar 110 triliun. Lalu untuk relokasi 70,1 triliun ada dunia usaha, penundaan bayar cicilan kur dan mikro, kemudian penundaan bayar kredit UKM, dan tarif pajak dari 25% ke 22%. Nah, di sini masih berkaitan dengan korupsi, tentunya para pelaku korupsi ini atau koruptor melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Ya, dia udah tahu ada hukum, ada undang-undang, tapi dia tetap dengan sengaja melakukan penggelapan uang. Ya, seperti itu. Lalu dari sana adanya kerugian keuangan negara. Pasti akan mengakibatkan kerugian keuangan negara karena di sana ada penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara. Nah, ini merupakan 32 jenis korupsi. Ya, 1, 2 sudah kita lihat, lalu yang ketiga adalah menyuap pegawai negeri, yang keempat memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, yang kelima pegawai negeri menerima suap, keenam pegawai negeri menerima sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya, yang ketujuh menyuap hakim, kedelapan adalah menyuap advokat, kesembilan hakim dan advokat menerima suap, kesepuluh hakim menerima suap, kesebelas advokat menerima suap. Di segala lini pun akan ada tindak pidana korupsi. Lalu yang ke-13, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan akuntansi, ya. Jadi melakukan penggelapan, tadi penyuap, yang ini penggelapan dalam jabatan. Yang ke-14 adalah pegawai negeri merusakkan bukti. Ke-15 pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Yang ke-16 pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Ya, tadi yang ke-12 pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Dia udah tahu tapi dia bodo amat, ya. Kalau dia membiarkan orang lain merusakkan bukti juga kena nih yang nomor 15. Seperti itu. Kemudian pegawai negeri melakukan pemerasan 17, ya, ini dalam perbuatan pemerasan. Lalu yang ke-18 pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. Nah, sama-sama aparatur sipil negara, tapi juga melakukan pemerasan. Lalu yang 19 perbuatan curang, ya, untuk konteks perbuatan curang itu pemborong berbuat curang. Ya, yang mudah menangkap yang justru berbuat curang. 20 pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, 21 rekanan TNI atau Polri berbuat curang, 22 pengawas rekanan TNI atau Polri berbuat curang,
23 menerima barang, TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. Lalu yang ke-24, pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Ya. Lalu masuk dalam konteks benturan kepentingan dalam pengadaan. Ya, di sini 25 pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Ya. Lalu gratifikasi, konteks berikutnya, yang ke-26 pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK. Ya, kalau gratifikasi kan kayak dikasih ada hadiah, "Pak, ini cuma dikasih parcel doang, Pak." Terus ternyata di dalam parcel ada uang tunai. Itu harus dilaporkan loh. Kita harus laporkan juga. Mendingan dia melaporkan. Jadi si KPK juga, oh dia justru dengan itikat baik, dia mau melaporkan tentang gratifikasi yang dia terima. Nah, itu justru lebih dihargai dan sanksinya malah lebih kurang. Bahkan dia bisa dihapuskan sanksi, karena dia dengan itikat baik dan secara jujur mau mengakui bahwa beliau menerima gratifikasi, seperti itu. Kemudian dalam konteks tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPK. Yang pertama, yang 27, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Lalu ke-28, tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya. 29, bank yang memberikan keterangan rekening tersangka. 30, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. 31, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. 2, saksi yang membuka identitas pelapor. Ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya rumusannya untuk melakukan pendeteksian terhadap tindak pidana korupsi. Ya, untuk deteksi korupsi ada corruption detection, kemudian ada tekanan atau pressure, lalu yang X2-nya adalah kesempatan atau opportunity, X3-nya adalah pembenaran atau rationalization, X4-nya adalah kemampuan atau capability, dan X5-nya adalah kehilangan integritas atau lack of integrity. Lalu bagaimana Pak untuk kita menangani hal tersebut, hal tindak pidana korupsi tersebut? Nah, how to handle peran kita dalam pencegahan dan pendeteksian TPK, penanganan COVID-19 ya. Pertama, pelajari atau perdalam mengenai korupsi secara mendalam, baik secara akuntansi, ekonomi, hukum, dan filosofi ya. Corruption the Devil tahun 2016 dan 2017. Lalu meningkatkan keterampilan untuk mengaudit, audit forensik, lawan korupsi tahun 2019. Dan yang ketiga adalah ikut kontribusi untuk mencegah melalui kemampuan mendeteksi korupsi atau detecting corruption HU model tahun 2020. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk mata kuliah kita hari ini, mata kuliah akuntansi sektor publik pertemuan yang ke-14, semoga memberikan pencerahan bagi teman-teman semua. Akhir kata, tetap semangat, jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.